kita sudah pernah ini hanya recall saja sekarang, ya. Nanti yang acara yang berikutnya yang benar-benar yang baru nanti minggu depan, ya. Reaksi adisi eliminasi atau substitusi suatu gugusil dengan suatu nukleofil. Oke. Jadi definisinya adalah reaksi substitusi antara suatu fil dan senyawa asil. Jadi senyawa asilnya yang dan tertentu yang kemudian oleh itu senyawa asil adalah turunan asam lat. Dan seterusnya. Yang bertindak sebagai nukleofil apa? Bisa macam-macam. Nah, lat. Jadi lat itu the most important thing itu the reaction di dalam kimia organ. Banyak sekali reaksi-reaksi yang dengan gugus lat. Ya. Di kimia organik sudah. Reaksinya apa? Reaksinya adalah karena hasilnya itu punya karbonil, maka produknya adalah punya gugus karbonil dan gugus pergi dari senyawa turunan aslinya digantikan oleh suatu nukleofil yang kita gunakan dalam reaksi. Ini gunanya apa? Banyak sekali, yaitu banyak digunakan untuk membuat berbagai macam produk reaksi, atau kita mengganti living groupnya dengan ini aja, sehingga kemungkinan produknya banyak sekali. Ya, baik. Contoh apanya secara umum itu adalah merupakan satu reaksi anti-eliminasi. Jadi ada dua tahap, two-step reaction, ada dua tahap. Tahap pertama adalah adisi, tahap yang kedua adalah eliminasi. Apa itu adisinya? Adisinya kalau kalian sudah tahu, adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap dua. Ya, ada transformasi ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal. Nah, di mana itu pada ini adalah hasil. Ya, ini adalah hasilnya RCO, ya, itu Y whatever, bisa Y bisa whatever tergantung kalian yang menambahkannya. Nah, ini adalah Y-nya adalah living group. Pada the first step itu adalah terjadi reaksi adisi pada gugus karbonil. Karbonilnya kan yang punya ikatan rangkap. Dia akan diadisi menjadi ikatan rangkap 3 sampai adanya serangan gugus nukleofil. Jadi kalau kalian masih ingat, pada ikatan C dan O-nya ini lebih cenderung bersifat sebagai penarik elektron. Elektron pada ikatan rangkap 2 ini ditarik ke arah O, sehingga atom C ini menjadi bermuatan positif, ya, maka dia itu suatu nukleofil. Jadi sesuatu yang nukleofil adalah sesuatu yang bermuatan negatif atau yang senang dengan positif. Maka akan terbentuk sama gini, RCOY, nukleofil dan O main. Jadi kalau di sini awalnya adalah P2, ini menjadi sp3. Ya, nah sp2 itu biasanya adalah planar. Maka di sini kalau sp3 dia akan membentuk suatu intermediate karena sp3 yang bentuknya adalah tetraedral. Nah, yang berikutnya adalah tahap berikutnya, ini the first step-nya. Adisi dulu pada gugus karbonil. Kemudian tahap kedua itu adalah eliminasi. Eliminasi, kalau kalian ingat, eliminasi itu adalah reaksi yang gunanya adalah untuk membuat ikatan rangkap. Nah, siapa yang mengalami eliminasi? Yang dieliminasi itu adalah gugus perginya, ini Y-nya ini. Ini adalah living group.
ya, itu menghasilkan turunan karbonil yang baru. Nah, jadi Y-nya keluar, atom C-nya bermuatan positif, maka PEB-nya gandeng rene CO, ikatan CO menjadi ikatan rangkap. Jadi, makanya reaksi the net reaction-nya itu sebetulnya adalah menggantikan Y ya, oleh suatu nukleofil. Substitusi Y ini living group dari asil halida, gugus asil, senyawa asil ya, menggantikan Y ini dengan nukleofil. Tahapannya seperti ya, tahapannya seperti. Jadi tahapannya adalah baru setelah itu eliminasi. Yang diadisi siapa? Yang diadisi adalah gugus karbonil dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Kalau di sini hibridisasi yang dimiliki oleh atom karbon dan O ini adalah P2, maka dengan adanya reaksi adisi oleh dari suatu nukleofil ini, maka atom C ini menjadi konfigurasi elektronnya menjadi sp3. Kalau sp3 maka bentuknya adalah tetrahedral. Ini dalam bentuk intermediate-nya. Nah, setelah terjadi adisi dengan menempelnya, terikatnya gugus nukleofil, maka tahap berikutnya adalah eliminasi. Eliminasi, nah eliminasi itu something is eliminated, sesuatu yang dikeluarkan, ya, eliminasi, dihilangkan, ya. Siapa yang dihilangkan adalah gugus pergi dari hasil tadi, ya, dari hasil. Oke, gugus pergi. Lepas ke sana, maka kemudian terbentuk ikatan rangkap 2. Jadi sepertinya tidak kelihatan, itu sepertinya adalah hanya menggantikan Y dengan blue, that's all. Tapi tahapannya adalah 2 tahap, reaksi adisi dan eliminasi. Nah, reaksi ini bisa berlangsung dengan menggunakan katalis asam atau katalis. Ya, oke. Kalau melihat tiba-tiba ini direaksikan ini jadi ini, memang nggak kelihatan tahapannya, prosesnya tidak kelihatan. Kalau kita bedah secara pelan-pelan, kita masukkan kita bahas, ya, kita analisis secara lebih dalam, ya, seperti melalui 2 tahap, adisi dan tahap eliminasi. Nah, oke. Mekanismenya ya, kalau dengan katalis asam, maka pada atom O dari si turunan asam karboksilat, ini kan turunan asam karboksilat, ya, turunan asam karboksilat ini akan mengalami protonasi, ya, tahapannya. Sehingga tadi kan kalau yang pertama tadi tidak dilihatkan penyebabnya seperti apa, tiba-tiba ke sana, ya, tiba-tiba. Nah, ini kan tidak bisa. Ini bisa juga kalau ini basah. Tapi kalau dia melalui tahapan menggunakan katalis asam, akan terjadi protonasi dulu pada atom O, ya, itu protonasi atom O, sehingga atom O-nya menjadi OH yang bermuatan positif, maka pasangan elektron dari ikatan rangkap 2 ini akan ditarik ke arah O, sehingga atom C-nya itu menjadi bersifat positif. Positif baru kemudian kita reaksikan dengan nukleofilnya, whatever, gantung itu, ya. Kemudian terjadi X-nya ini mengalami protonasi seperti begitu, ya. X-nya mengalami protonasi lepas sehingga Z-nya menjadi netral. Awalnya kan dari kalau ini Z-nya netral menjadi Z plus, itu karena mengikat di sini, maka Z-nya whatever itu Z-nya itu adalah tadi nukleofil, itu adalah menjadi netral, baru kemudian XH-nya, ya, X-nya dilepaskan dan kemudian EB-nya ditarik sini. Ini baru kemudian terjadi deprotonasi membentuk. Nah, jadi kita di sini lihat kalau ini anunya tahapannya step by step, ya.
dengan katalis asam. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa terjadi substitusi X dengan ya. Oke, itu yang dengan menggunakan katalis asam. Kalau yang katalis basa, ya, kalau yang katalis basa itu eh, bisa langsung dengan adanya nukleofil dengan katalis basa, maka akan terjadi serangan nukleofil langsung pada karbonil. Karena basa itu CO-nya langsung pasangan elektron dari CO ini akan tertarik ke arah atom O, sehingga ini C-nya bermuatan aktif, kemudian akan diserang oleh nukleofilnya. Ini baru lebih sederhana mekanismenya, ya. Kemudian terjadi eliminasi Gus X dan apa namanya pasangan elektron bebasnya tarik ke sini. Bila produknya, ya, membentuk seperti begitu. Oke. Reaksi dengan menggunakan katalis basa ini tidak bisa terjadi kalau leaving grupnya lebih bersifat basa dibandingkan nukleofilnya. Jadi ini PKA, bagaimana caranya lihatnya? Lihat PKA-nya, nilai PKA-nya. Ya, PKA living group lebih besar daripada nukleofilnya. Ya, oke. Terus kereaktifan, ya, kereaktifan dari apa namanya senyawa turunan asil. Jadi yang paling aktif itu adalah halida asam. Ya, halida asam karboksilat maksudnya ya, bukan H plus tadi dengan dalam konteks kimia anorganik. Ya. Asamnya adalah asam anorganik, asam karboksilat. Jadi ini ya, asam bisa Cl, bisa ClBRI, F. Sekarang yang paling reaktif adalah Cl, ya, itu banyak dipakai. Oke, ya, strukturnya seperti begini. Living groupnya siapa? Cl, ya, Cl. Jadi karena ini sebetulnya kan nggak seneng ini atom C yang ini. Di karbonilnya ini kan nggak seneng, ya ditarik oleh O yang bersifat penarik elektron, juga ditarik oleh Cl yang bersifat penarik elektron, sehingga dia benar-benar kekurangan elektron. Nggak suka dia. Ya. Yang berikutnya adalah anhidrida, anhidrida asam. Jadi ini yang paling reaktif. Ya, ini yang paling reaktif. Yang berikutnya anhidrida asam. Yang berikutnya adalah ester. Yang berikutnya adalah amida, dan yang berikutnya adalah apa namanya karboksilat, ya, yang atau ion asetat whatever. Jadi ada reaksi, jadi kalian bisa lihat. Nah, ini ya Cl, kemudian halida asam, ini anhidrida asam, ini ester, ini amida, ini asam karboksilat, itu bisa putar-putar ganti-ganti. Nanti ya itu nanti di slide berikutnya itu kalian bisa tahu. Nah, kenapa sih halida asam ini paling reaktif? Karena adanya kemampuan living group. Bagaimana dia mudah dilepas enggak? Ya, mudah dilepas enggak? Ini kalau ini halida asam ini kalau kita tahu penarik punya penarik elektron atom C-nya ini benar-benar kekurangan elektron, sehingga dalam dalam tanda kutip bukan dirinya, maka dia melepaskan halogennya. Nah ini ya sama-sama ya, sama apa namanya uh, seperti dimir ya sebetulnya. Tapi ke sifat positif dari atom karbonil ini masih kekurangan elektronnya masih lebih parah yang ya, karena ini masih ada dorongan elektron segala macam ya. Dan yang ini juga begitu, atom C ini sifat kekurangan elektronnya itu tidak separah ini karena OR itu adalah gugus pendorong elektron. Nah ini lebih mendorong lagi elektronnya ada. Nah ini ada. Ya, jadi
Kemudian yang berikutnya adalah resonansi. Jadi kalau seperti N ini atau U ini juga bisa mengalami resonansi. Jadi kalau dia bisa melakukan resonansi, maka kereaktifan dari itu jadi bagaimana dia bisa mudahan dia disubstitusi itu juga lebih lemah. Resonansi membuat ikan CN memiliki karakter ikatan rangkap yang signifikan sehingga barrier energi untuk rotasi C dan N jauh lebih besar dibanding ikatan tunggal. Ya, terus kemudian dengan adanya serangan NU yang berikutnya dan nukleofil maka energi resonansinya hilang. Nah, ini lepas, dia tidak bisa lagi beresonansi, apalagi seperti begitu, mengapa dia paling reaktif? Ester, energi stabilisasi resonansi ester lebih kecil dibanding amida. Ya, oke. Itu adalah urutan kereaktifan. Jadi ini urutan kereaktifan daripada turunan asam karboksilat. Ini yang kita bicarakan kan sebetulnya asam karboksilat. Ya, turunan dari asam karboksilat. Jadi yang paling reaktif itu adalah halida asam. Yang berikutnya adalah anhidrida asam. Ya, jadi kalau yang berikutnya adalah ester, kemudian amida, yang kemudian adalah anium asam karboksilat biasa. Ya, yang di sini namanya adalah asetil karena ya ini. Tapi kalau nama umumnya adalah asil. Kalau ini kan ada metil, ada CO, asetil. Nah, yang umum ini RCO gitu, asil. Ya, oke. Terus ya sampai sini tahu ya, mudeng ya. Yang mudah digantikan, paling mudah digantikan ini. CL itu mudah jadi digantikan oleh ya. Tapi ini tidak bisa menggantikan ini. Nanti itu. Ya, halo. Oke. Oke. Iya. Nah, ini rumus umumnya, rumus setannya, ini sing 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 part solutionnya gitu ya. Kalau kalian sing biasa nih apa namanya bimbel, secara umum konversi antara turunan hasil yang harus berlangsung dari senyawa yang reaktif menjadi yang kurang. Seperti itu misalnya perubahan dari halida asam menjadi ester mudah terjadi. Tapi kalau dibalik ester menjadi halida asam tidak. Ini dari ini ke ini gampang terjadi. Tapi kalau dari sini pun pingin di situ tidak mungkin terjadi. Karena ini adalah the bad living group. Kan X itu namanya substitusi itu kan harus ada yang meninggalkan. Ya, untuk meninggalkan dari struktur untuk diganti oleh untuk disubstitusi oleh ya seperti begitu. Oke. Nah sekarang reaksi pada halida asam. Nah ini adalah pilihan ya yang paling eh, banyak digunakan. Ini ya reaksi ini adalah penggunaan halida asam untuk transformasi menjadi senyawa turunan zat yang lain itu adalah pilihan yang paling banyak. Jadi kita berawal kalau kita mau misalnya ingin membuat amida itu mesti tidak berdasarkan reaksi itu tapi biasanya adalah dengan menggunakan halida asam dan substitusi. Nah, teorinya di kimia organik kemarin kalau kita misalnya mau ingin membuat amida kan dari asam karboksilat reaksikan dengan amina menjadi amida. Nah, itu teoritisnya begitu. Tapi dalam prakteknya tidak digunakan itu karena apa namanya reaksinya bolak-balik segala macam sama dengan esterifikasi. Nah, teorinya esterifikasi, nah SMA Bigen sama waktu kemarin di kimia organik 1, nah esterifikasi itu adalah buat dari asam karboksilat plus alkohol itu ya dengan katalis asam. Nah,
Memang teorinya begitu, tapi dalam prakteknya tidak pernah dilakukan. Bukan berarti tidak pernah. Pikir dulu kalau melakukannya pakai itu. Nah, biasanya adalah kita dengan mengaktifkan asam karboksilatnya menjadi turunan asam karboksilat yang sangat reaktif, ya, sehingga untuk apa? Untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi kalau misalnya esterifikasi itu reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, ya, kan asam karboksilat plus alkohol dengan katalis asam reaksinya menjadi ester plus H2O. Masih ingat ya? Nah, ester plus H2O yang sudah terbentuk, esternya tadi bisa mengalami hidrolisis karena produk produk samping dari reaksi tersebut adalah H2O air. Nah, air ini kemudian bisa ester yang terbentuk menjadi reaksinya kembali jadi asam karboksilat dan alkohol. Karena itu biasanya jarang digunakan. Hanya yang digunakan adalah kita menambah satu step lagi aktivasi dari asam karbohidratnya menjadi asam. Nanti ada caranya nanti dengan hadi asam baru direaksikan dengan something yang dengan suatu nukleus. Itu adalah namanya taktiknya supaya kayak produknya karena sama lah itu dengan apa namanya pada seperti prinsip ekonomi itu eh, pengorbanan sesedikit, pengorbanan dikit, hasil sebanyak. Nah, ini adalah halida asam ini adalah reaktan kunci kita bisa mentransformasi asam karboksilat atau halida asam ini menjadi senyawa turunan asam karboksilat. Ya, kalau ini misalnya kita ingin membuat hidrida, ya, jadi kita reaksi si halida asamnya kita reaksikan dengan asam karboksilat akan terjadi mekanisme seperti ini. Nih, yang awal adalah seperti tadi reaksi adisi, kemudian serangan nukleofil, itu serangan nukleofil, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan eliminasi dari halida asamnya, eliminasi Cl-nya, baru kemudian terbentuk ini. Nah, dan seterusnya akan membentuk hidrida. Nah, apa yang istimewa yang kalian lihat di sini? Biasanya kalau anhidrida itu kan seperti seolah-olah dimir ya. Dimir kalau nah ini dengan adanya metode ini kita bisa membuat anhidrida asam dengan struktur yang tidak harus berbeda. Ya, ini berbeda. Kalau kalian anhidrida astat Pak gitu ya. Oh, masih astat ya. H3 COO CO H3. Enggak. Kita bisa mencoba yang lain. Jadi kita bisa memperoleh hidrida asam dengan struktur yang tidak tanda kutip dimir yang sama. Jadi berbeda. Ya, itu begitu. Atau juga bisa kita gunakan pada prinsipnya adalah ini apa namanya CO-nya plus. Nah, maka kita bisa ya bisa dengan menggunakan nukleofil dalam bentuk yang lain. Nukleofilnya, misalnya reaksi. Nah, ini kan Me main ya toh Me main MgBr plus. Nah, ini maka dia kalau ini terjadi serangan yang pertama kali itu adalah eh, akan membentuk astofenon seperti begini, di mana astofenon ini masih kalau kita mereaksikannya dengan reaksi dirinya, dia masih bisa bereaksi lebih lanjut, ya, ya membentuk suatu alkohol tersier dengan perhatikan dengan dua substituen yang sama. Jadi perhatikan ya alkohol alkohol yang mempunyai alkohol tersier ya
yang mempunyai dua buah substituen yang sama, ya, itu bisa kita peroleh di teori ini reaksi kimia kan, oh ini dari ester kan gitu ya, dari ester awalnya. Nah, itu sekarang kalian belajar bukan hanya dari ester, dari halida asam pun. Jadi kalau kalian punya suatu alkohol tersier dengan dua substituen yang sama, maka ini bisa kita buat dengan menggunakan reaksi Grignard plus ditambahkan halidanya atau ester. Karena apa? Reaksinya berlangsung dua tahap. Tahap pertama adalah pembentukan keton dulu. Ini diubah menjadi keton dari. Nah, ketonnya ini yang kemudian bereaksi lebih lanjut dengan reaksi Grignard membentuk hal tersier. Ya, jadi tambah satu lagi pengetahuan ya untuk membuat alkohol tersier dengan dua substituen yang sama. Ya, mau. Nah, itu halnya. Sekarang anhidrida. Nah, anhidrida bagaimana? Anhidrida itu masih termasuk tergolong asil halida tadi, ya. Ayo asam. Turun asam karboksilat yang cukup reaktif. Dia tidak bisa kalau kita anunya dari anhidrida, kalau kita saat awalnya ada anhidrida, kita tidak bisa membuat halida asam. Halida asam yang paling reaktif. Ya, kita tidak bisa itu. Tapi untuk konversi turunan asil yang lain, misalnya seperti di sini kita ingin membuat apa namanya ester biasa, ya dari ini jadi anhidrida asam dihasilkan dengan mekanismenya seperti tadi, adisi dulu, eliminasi dulu tadi, kemudian kalau dia ini bersifat ini, maka yang lepas tadi, yang lepas bisa mengikat hapusnya, ya seperti itu. Nah, reaktifan asil halida ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan NN-dimetil aminopiridin, NN-dimetil. Ini mekanismenya karena ini ada kebasahan yang lebih itu. Jadi lebih meningkat itunya, ya kurang lebih seperti itu. Perlu ini, kalau kamu tidak perlu ini, nah iki aja kamu harus. Ini adalah tambah. Ya. Oke, ester kurang reaktif. Jadi kereaktifannya berkurang jika dibandingkan dengan halida asam atau anhidrida. Sekarang ini ester ya. Ya, ini sekarang ester. Nah, urutannya kan adalah halida asam dan anhidrida baru ester. Nah, itu reaktifannya berkurang atau menurun secara gradual, walaupun dia bisa bereaksi dengan amonia, karena adanya itu atau amonia primer membentuk suatu amida, tapi ini jarang dilakukan karena memberikan rendemen yang kurang memuaskan. Karena sama seperti pada reaksi acidity, ya jarang digunakan karboksilatnya. Ini sama juga dengan seperti itu ini karena adanya eh, timbangan, ya. Karena itu amida biasanya lebih sering disintesis dari suatu halida asam. Langsung itu ya. Ester biasanya digunakan untuk sintesis. Lebih sering digunakan untuk ester yang jadi transesterifikasi. Jadi kalau misalnya etil ester maunya diganti vinyl ester gitu ya. Itu biasanya kalau kasih K dalam anunya. Jadi transesterifikasi yang mengganti gugus living groupnya X-nya tadi itu adalah alkohol ya ke sana. Ya, katalisnya bisa asam bisa basa. Kalau digunakan katalis asam, itu tidak senangnya ya katalis asam, reaksinya adalah reaksi keimbangan, karena itu bolak-balik reaksi. Jangan bolak-balik, karena itu
kalau kita ingin mendapatkan produk yang progressing lebih banyak, maka digunakan prinsip Legatellier. Ya, jadi yang kita utik-utik adalah bagian kiri dari persamaan reaksi. Ya, diapakan konsentrasi reaktannya ditambah berlebih. Ada satu konsentrasi reaktannya berlebih. Misalnya di sini gunakan alkoholnya yang berlebih, ya keseimbangan bergeser ke, jadi tidak lagi keseimbangan 50-50 gitu, tapi dia akan itu. Atau produk yang terjadi di isolasi. Kenapa begitu? Atau berlebih atau memisahkan produk yang berlebih dari isolasi, produk yang sudah terjadi di isolasi. Jadi kalau misalnya produknya ester yang lain, kemudian dan ada air, maka dia akan membentuk dua lapisan. Itu biasanya ada alatnya, kita punya di sini alat itunya. Jadi pada penampung destilasinya itu ada kerannya dan ada semacam itu. Kita tinggal pisahkan, ya. Lupa saya namanya. Oke. Walvinda yang punya alatnya itu maka keseimbangan reaksinya adalah kan ke kanan. Jadi ini Kak, saya tidak sukanya nih kuliah daring itu saya tidak bisa menulis. Memang ngomong tokong nggak ngerti mari ngomong. Tidak bisa membayangkan, ya. Itu saya tidak suka. Ya. Nah, untuk mengatasi itu selain dengan prinsip legal juga bisa menggunakan tidak lagi katalis asam, ada reaksinya adalah reaksi keseimbangan, maka kita menggunakan katalis basa, tidak melalui yang namanya tidak melalui proses reaksi keseimbangan, tapi dia ada garam. Kami bentuk garam yang reaksinya lebih cenderung ke tekan. Oke, tekan dulu, ayo. Wes ya, mau lah, tidak tahu lah. Ya. Dia mintanya begini ya. Oke, itu yang ekstern. Bagaimana kalau kita bicara asam karbohidrat? Nah, peran amida dalam reaksi sedikit, tidak ada. Kalau kita ingin membuat atau mentransformasi amida menjadi turunan asam karboksilat yang lain, itu biasanya sedikit sekali yang menggunakan reaksi itu. Bahkan mungkin boleh dikatakan tidak ada, karena kereaktifannya yang rendah seperti tadi. Jadi kan kalau urutan kereaktifannya adalah turunan halida asam, dengan anhida, kemudian ester, kan gitu ya. Ester baru kemudian amida dan asam karbohidrat itu singan. Nah itu kereaktifannya rendah sekali dan dia relatif stabil terhadap air, beda dengan apa namanya ester, ya 100 kali lebih stabil terhadap reaksi hidrolisis dibandingkan dengan ester. Dan hidrolisis amida itu perlu katalis asam atau basa. Ini seperti kalau kita pada aktivitas protein, bioaktivitas protein, dia biasanya ada kan biasanya reaksi dalam sistem makhluk kan dalam medium air ada asamnya sebagai katalis atau basa, di mana diperoleh dalam sistem kita. Itu bioaktivitas. Ini di mana Pak anunya amidanya? Jadi masih ada gunanya, tapi di dalam sistem makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan yang asam karboksilat? Ya tidak reaktif terhadap substitusi elektrofilik OH. Nah, asam karboksilat kan RCOOH. Nah, Y-nya tadi itu OH-nya, living group-nya, ya yang tadi itu. Maka OH adalah, kalau kalian masih ingat, alkohol OH, OH itu adalah living group yang bad living group, bukan living group yang bagus.
Nah, biasanya untuk menghilangkan OH itu biasanya pakai pakai katalis asam. Tapi dalam ini biasanya enggak ini. Nah, untuk supaya asam karboksilat ini berguna, ya, berguna bagi bagi reaksi ini, itu biasanya kita rubah dulu menjadi halida asam. Nah, itu sehingga dia dari asam karboksilat yang tidak reaktif, kita ubah menjadi halida asam. Menjadi halida asam sehingga hasil halida yang diperoleh itu menjadi turunan yang sangat reaktif. Ya, menjadi turunan. Bagaimana cara membuatnya adalah dengan mereaksikan dari asam karboksilat ini dengan tionil klorida SOCl2 atau dengan POCl3 atau dengan POCl5. Nah, POCl3 dan POCl5 itu sebetulnya kurang disukai dalam proses apa di asam karboksilat karena dia akan memberikan produk samping yang cukup PO segala macam ya PO ada produk samping yang pemisahannya sulit ya jadi dia akan mampu membentuk halida asam plus apa namanya produk sampingnya PO segala macam POCl segala macam ya banyak itu the last choice jadi penggunaan apa namanya POCl3 dan POCl5 untuk reaksi klorinasi asam karboksilat atau halogenasi asam karboksilat itu belakang. Yang sering dipakai, yang paling sering dipakai itu adalah tionil klorida, OCl2. Mekanismenya seperti itu. Nah, OCl2 kalau kita menggunakan SiOCl2 reaksi sampingnya adalah HCl dan SO2. Itu yang bentuknya adalah gas out. Jadi dia akan lepas dari campuran reaksi HCl lepas, SO2-nya juga lepas, maka yang diperoleh adalah sudah senyawa murni. Jadi itu lebih disukai. Ya, ionil klorida. Oke, hanya saja ada kelemahannya. UCl2 ini adalah senyawa yang sangat korosif. Jadi kalau zaman saya dulu masih sekolah, ya zaman S1, S2 itu masih diperbolehkan kita itu mengimpor. Jadi pemerintah kita masih membolehkan kita mengimpor SOCl2. Tapi belakangan ini perusahaan itunya yang tidak mau, perusahaan pengirimnya, jasa itunya, jasa ekspedisi pengiriman itu tidak mau. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena sifatnya yang sangat korosif. Jadi kebuka sedikit itu hus-hus. Karena itu bekerja dengan ini itu ngeri-ngeri sedap ya, harus harus di lemari asam. Kalau bisa lemari asamnya juga tutup, jadi nanti tangannya yang kerja, yang masuk ke dalam. Ya, sehingga tidak dijual lagi. Tuh, dijual lagi ya, lagi karena dilarang, karena juga perusahaan ekspedisinya juga tidak mau menanggung. Bayangkan kalau dia ngangkut ini, ngangkut apa namanya tionil klorida dalam kapal korosif, ya toh kapalnya terbuat dari besi korosif ininya ya bodong mari kapal tenggelam. Nah, mau pesawat apalagi nak mau ya kalau di Eropa atau di negara yang bisa menghasilkan tionil klorida it's okay. Jadi dalam proses transportnya dari itu kan bisa pakai darat apa namanya faktor safety-nya masih bisa di handle. Tapi kalau sudah jarak jauh, saya tidak mau. Sekitar tahun berapa ya? 90-an itu sudah tidak ada lagi ionik klorida biasa. Karena itu kalau kita ingin merubah asam karboksilat menjadi halida asam seperti begini, maka dipakai POCl3 atau POCl5.
Tidak ada pilihan lain. There is no other choice. Ya, itu karena itu kita pakai ini. Ya, walaupun ini bagus, tapi kita harus bisa mampu memisahkan apa namanya? Memisahkan side produknya. Karena ini memang adalah kalau sama duranya itu is very versatile. Apa namanya? Mudah sekali ditransformasi ke menjadi senyawa lain. Turunan asam karboksila lain. Ya. Oke. Jadi kalau kita buat diagram interkonversinya itu seperti ini. Reaktifan, ini turunannya yang paling reaktif adalah halida asam, kemudian anhidrida, ester, amida, dan karboksilat. Ya, jadi. Nah ini bisa enggak Pak dirubah ke SOCl2 angel? Biasanya yang pakai itu ini. Karena ini juga relatif mahal ya. Karboksilat lebih ready, lebih ready. Jadi ini yang dirubah menjadi ya. Jadi living groupnya dia lebih paling paling bagus, reaktif lebih. Dan tapi bahasannya paling tinggi tapi paling rendah ini ya. Ini bahasannya paling paling besar. Jadi artinya apa? Kalau kita bahasa ini tidak asam, ini klorida asam ini kita transformasi menjadi turunan asam karboksilat yang lain, whatever itu. Ya kita bisa menjadi anhidrida, kita bisa ubah lagi menjadi ester, kita bisa ubah lagi menjadi amida, atau kita hidrolisis menjadi apa namanya asam karboksilat. Nah, kalau sudah seperti tahu sifatnya seperti begini, kita bekerja dengan halida asam, kan? Bekerjanya di Indonesia yang kelembapan udaranya tinggi, artinya apa? Udara kita itu mengandung banyak air, bahkan kalau musim hujan sampai 90% lebih, maka handling yang cukup harus hati. Kalau kita punya halida asam ini, artinya apa? Mudah terhidrolisis. Tadi jadinya apa? Tidak lagi menjadi halida asam, tapi menjadi asam karboksilat. Namanya direaksi no gak dadi. Pak gak dadi Pak gitu. Nah, kalian harus apa namanya aware ya bahwa oh ini harus itu. Karena itu biasanya kalau saya nganu ke mahasiswa saya, biasanya kalau saya beli dengan ukuran 2,5 liter gitu, pipet tidak boleh masuk. Pipet itu tidak boleh masuk. Pipetnya kering, ya pipet yang digunakan harus kering. Tidak boleh basah, langsung biar asammu langsung terhidrolisis. Ya, itu tidak boleh. Pipet tidak boleh masuk ke botol 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 itunya, botol senyawanya tidak boleh. Jadi ambil sedikit seperlunya dituang ke beker gelas itu baru itu yang dipakai. Dan itu pun kalau sudah selesai dipakai tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam sana, dalam botol yang gede. Dan gunakan pipet yang kering. Ya, pipetnya harus kering. Oke. Itu kalau halida asam. Karena kalau anhidrida anhidrida itu masih bisa di transformasi ke ester, bisa transformasi ke amida, bisa dihidrolisis menjadi asam karbon. Tapi ini mendukur sampai sini tidak bisa. Karena kemudian ester masih bisa dirubah menjadi amida, walaupun tadi biasanya tadi saya katakan tadi yang digunakan membuat amida karena yieldnya yang kecil. Ya, nah ester jadi asam karboksila atau enak, ini selesai. Ya, tapi biasanya harganya ester lebih mahal daripada asam karboksilat. Karena dia emang. Nah, amida nggak bisa ke atas, biasanya hanya ke bawah karboksilat. Nah, kalau kita sudah punya asam karboksilat, kita rubah ke halida asamnya. Itu Kak. Boleh dikatakan dia kan tidak berfungsi untuk reaksi transformasi menjadi turunan asam yang lain kan. Makanya
gunanya supaya dia menjadi berguna kembali di klorinasi dengan SOCl2 tadi. Jadilah dia halida aktif. Oke, seperti begitu ya. Bisa. Ini kalau dari atas ini ke bawah oke untuk transformasi, tapi dari bawah ke atas tidak bisa dilakukan. Jangan ya karena reaktifannya. Nah, SOCl2-nya klorinasinya bisa pakai FeCl2 kalau kalian masih punya di Indonesia. Saya enggak punya lagi. Ya, karena sudah tahunan dia. Saya enggak punya lagi. Maka biasanya pakai POCl3 atau POL5. Ya, jadi harus bersusah-susah daripada enggak bisa penelitian ya. Kan maunya dapat banyak. Ya, ya POCl3, POL5 salah kita apa namanya? Murnikannya dari side produk dari produk reaksi antara karboksilat dengan POCl3 atau POC sukar masih bisa memperoleh senyawa ini. Handling senyawa ini pun juga dari asam ini juga harus hati-hati ya, terutama naik praktikum gitu. Naik praktikum kan kalian dan tapi kalau sudah penelitian nanti harus bekerjanya harus hati-hati. Nah, semua alat gelas yang dipakai itu harus kering. Jadi cuci ya di lap kering, masukkan ke apa oven dulu. Masukkan oven dulu, kering baru dipakai. Ya, baru kayaknya yang masih kering-kering baru dipanaskan. Ya. Oke. Any question sampai di sini? Kita hari ini make it dong. Any questions? Tidak ada? Ngerti semua? Alhamdulillah, pintar-pintar anakku. Naufal ngerti? Ngerti, betul ngerti Naufal. Ya, tidak ada pertanyaan? Lama? Oh, tidak ada, saya akhiri. Nah, buka lagi di kimia organik 2. Itu sudah ada. Terus lulus loh kimia organik 2? Iya, lulus. Lulus lah. Wah, lulus loh. Kimia organik 2 sudah lulus. Baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah pinter. Ini tugasnya. Kalian membuat short review dari bukunya Wade. Punya atau Wade ya? Masih punya enggak? Tangi. Wade punya ya? Yo, ono kalian bisa bisa download Organic Chemistry tahun itu. Wade di bab 21 turunan asam karboksilat ya. Membuat short review, ditulis tangan di atas kertas folio bergaris, dikumpulkan terakhir minggu depan hari Jumat ya. Oke, dikumpulkan Jumat minggu depan pada saat kuliah tidak ada plagiarisme dan juntuan. Oke, tidak juntuan ya tak coret dua-duanya gitu dong. Jadi oke, berarti besok kita bahas yang lain ya. Tugas ini dikumpulkan hari Jumat. Oke. Nah, tapi apa yang sudah kita kuliahkan yang kita bahas pada pagi hari ini dibaca ya. Saya kalau tidak males besok latihan rock. Tapi latihan saya tidak suka ya, latihan kayak gini nih. Latihan tuh nulis ya kan gini ini susah hanya online itu. Tidak suka. Oke, sekarang gini. Besok absen rock, absennya nanti anu aja. Absen saja kerjakan ini. Ya, kerjakan ini besok dikumpulkan dengan Jumat. Jadi besok tidak ada kuliah, kalian mengerjakan ini, pokoknya ngerjakan enggak apa enggak ngurus aku. Pokoknya acara kita besok adalah mengerjakan ini, kalian mandiri ya, itu nanti dikumpulkan itu. Kita nanti ketemu minggu depan sudah enggak online lagi kan minggu depan, sudah touring ya. Nah, oke, kita bicarakan.
Oke, any questions? Ada? Any question enggak? Ada pertanyaan? Wis ngerti kabeh? Alhamdulillah ngerti kabeh. Oke. Enggak ada? Enggak ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, absen ya, perlu absen. Absennya anu ae mari yuk. Absennya nanti ae minggu depan ae. Kade anu. Biasanya apa? Pakai QRIS gitu. Iya, Iya Pak, pakai krungu ngomongmu. Masih ini anu. Iya, wis gak usah absen ya. Absen rapel ae minggu depan. Oke. Kamu mlebu saiki absen no kang ngurus aku. Di tuwek sebetulnya anu. Ya, kalau ndak ada saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Kerjakan besok. Besok kerjakan mengerjakan tugas itu. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih.